Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Bank Danamon. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Ichimoku. Di Ichimoku, kita bisa lihat jelas nih. Harga di bawah Kumo monthly. Dan Kumo monthly-nya cukup tebal, artinya ini adalah bearish, oke? Bearish yang sedang terkoreksi saja, oke? Nah, terus next, kita zoom di weekly. Kalau weekly kita lihat harga ini di atas Kumo weekly, yang menandakan kalau secara jangka menengah Bank Danamon ini masuk ke dalam tren bullish, oke? Secara jangka menengah ya. Nah, kalau di daily kita juga bisa lihat harga ini di atas Kumo, dan secara jangka pendek berarti Bank Danamon ini juga masih masuk dalam tren bullish. Tapi perhatikan ya ini, kenaikan 2 hari terakhir atau di tanggal 7 dan tanggal 10 ini, itu kenaikannya cukup signifikan, sehingga Kumo daily-nya itu sangat-sangat tipis. Yang mengartikan, ada dua kemungkinan ya, seperti biasa, dia akan drop dulu, baru naik, atau dia akan sideways dulu, baru naik. Nah, oke. Nah, tapi secara Ichimoku, jangka pendek dan jangka menengah ini masih tren bullish, selama dia belum bisa menembus ini. Oke. Nah, ini ada bullish trend line ya, atau sejajar sama ini ya, berarti bullish trend line-nya itu sejajar sama Kumo weekly-nya, oke? Nah, jadi selama harga ini masih di atas Kumo weekly, artinya secara tren jangka pendek atau menengah, Bank Danamon ini masih dalam bullish trend, yang dimana bullish trend ini masih korektif trend dari tren jangka panjangnya, oke? Terus next, kita mau cek secara elite wave. Secara elite wave, kalau kita lihat ya, kan kita udah tahu nih, kenaikan pas COVID sampai sekarang ini corrective wave, oke? Nah, artinya, apakah belakangnya udah perlu kita hitung? Sebenarnya nggak perlu ya, karena kita udah tahu nih, ini kenaikannya korektif, oke? Artinya, kita cukup fokus kenaikan yang terakhir aja, oke? Nah, jadi kita akan mulai counting dari sini. Nah, terus next, karena monthly kurang jelas, jadi saya akan zoom di weekly. Kalau di weekly ya, kita lihat. Ini kelihatannya ABC. Nih, kenaikan pas COVID ABC. Terus kalau yang ini, kalau kita lihat ya, ini seperti triangle, oke? Nah, di mana ini adalah wave A, B, C, D, E. Nah, di mana kalau kita zoom in lagi ya, C ini masih lebih rendah dari E, artinya triangle ini masih valid, oke? Nah, kalau kita lihat ya, ini ABC, terus ini triangle, artinya ini adalah complex correction, oke? Kenaikannya itu complex correction. Ini W, ini X, dan sekarang adalah wave Y, oke? Saya akan kasih warna hitam. Ini kayak gini. Oke? Jadi kenaikan pas COVID itu sampai sekarang ya, ini adalah complex correction WXY, di mana wave yang terjadi sekarang ini ada wave Y hitam, oke? Yang terjadi sejak Juli kemarin. Nah, kalau ini wave Y, artinya kalau ini wave Y ya sekarang, artinya kenaikan ini itu ada 3 gerakan nih. Nah, kayak gini. Nah, yang artinya nanti ada ini antara ABC, atau kalau nggak ABC berarti ini ada WXY dengan skala yang lebih kecil. Nah, di antara nanti akan menjadi ABC atau WXY, oke? Nah, terus next, kalau dia ABC atau WXY, kita akan zoom di daily ya. Nah, kapan dia menjadi ABC, kapan dia menjadi WXY? Nah, pertama nih, kalau dia menjadi ABC itu dengan syarat kenaikan pas Juli kemarin itu adalah impulsive wave, yang artinya ini wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu dia akan menjadi A. Oke? Nah, beda cerita kalau ternyata kenaikan sejak Juli kemarin itu adalah ABC aja, yang artinya ini A, B, C. Nah, nah, kalau kenaikan yang sejak Juli kemarin ini adalah ABC, maka yang terjadi ini adalah W. Oke? Nah,
Cuma kalau kita lihat proporsionalnya ya, kenaikan sejak ini 30 September kemarin itu cukup impulsif ya. Jadi kalau misalnya ini ABC, kelihatannya sih agak kurang ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin agak kurang. Jadi saya akan lebih ke skenario satu, yaitu kenaikan pas Juli kemarin ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang nantinya akan menjadi wave A, nanti ada B dan C. Apakah WXY-nya batal? Jawabannya enggak ya. WXY nggak batal, cuma saya hapus WXY-nya biar yang melihat analisa ini nggak bingung, oke? Nah, berarti kita akan fokus nih ke skenario pertama, yaitu ini adalah kenaikan pas Juli ini adalah wave 1, 2, dan sekarang adalah 3, 4, 5, baru A, nanti ada B, dan C, baru Y ini, oke? Nah, ini secara elite wave. Artinya, secara elite wave dan secara Ichimoku ini masih sejalan, yaitu kenaikan yang terjadi sejak COVID ini masih kenaikan korektif, oke? Nah, terus next, kita mau cek secara momentum nih. Momentum daily ini masih mengarah ke atas dan belum ada divergence. Kita zoom di weekly. Weekly ini juga, ini baru golden cross ya. Baru golden cross weekly dan momentumnya berarti masih mengarah ke atas. Masih ada kemungkinan untuk naik. Secara monthly ini juga masih mengarah ke atas. Artinya, secara momentum ini masih mendukung untuk mengarah ke atas. Belum ada bearish divergence juga atau belum ada divergence lain-lain, oke? Terus next, kita mau cek nih target harga. Oke? Nah, target harga ini yang mau kita cek ini ada dua ya sebenarnya. Yang gampang sih sebenarnya. Pertama nih, kalau kita mau cek target Y ini, berarti kita kan abaikan wave minornya kan. Nah, cari target Y sesimpel kayak gini. Retracement dari sini ke sini. Oke? Nah, 61,8 itu dekat ke area 5.000 rupiah, oke? Nah, kalau kita lihat ya, koordinat 5.000 rupiah. Terus kalau kita lihat di sini, ini adalah area base, yang artinya kemungkinan besar ya, wave Y ini akan berhenti sampai ke plus minus 5.000 rupiah. Nah, ini untuk wave Y yang besarnya, oke? Nah, apakah dia bisa tembus? Jawabannya bisa, tapi kalau dilihat dari kondisinya ya, kemungkinan kalau dia mau tembus 5.000 ini atau area resisten ini, kemungkinan besar ketika pertama kali dia nyentuh, dia akan drop dulu, kumpulin momentum baru bisa naik. Kalau enggak, ya agak susah sih wave Y-nya untuk tembus. Oke? Nah, terus next. Ini kan untuk wave Y. Cuma kalau ini kan agak jauh kan, jauh banget malah. Nah, kita mau cari yang wave A dulu, oke? Nah, kalau wave A itu kayak gimana? Kalau target dari wave A ini, kalau kita andalin dari ini ya, wave minornya 1, 2, 3, 4, 5, ini agak susah. Kenapa? Karena wave 3 aja belum terbentuk, oke? Nah, jadi kalau kita mau cari wave A ini, mungkin kita andalin classic resistance di sini. Nah, area sini mungkin bisa jadi area target pertama untuk wave A. Dan kalau kita lihat, ini juga ada angka psikologi, 3.500, oke? Nah, jadi kita akan asumsi kalau wave A itu targetnya kurang lebih ke 3.500. Apakah bisa lebih? Jawabannya bisa, tapi mungkin kita akan targetin 3.500 sebagai target idealnya terlebih dahulu, oke? Nah, terus nanti ada wave B yang mungkin kalau misalnya 3.500 ya, wave B-nya itu mungkin jadi sini 50% itu area ini. Area resisten klasik, support yang minor, jadi support berikutnya nanti untuk wave B. Cuma kalau wave B ini nanti ya, tunggu wave A-nya benar-benar kebentuk, oke? Nah, jadi kita bisa asumsi nih, secara target harga wave A ini itu kurang lebih di 3.500. Tapi untuk jangka panjang ya, wave Y atau wave C ini itu kurang lebih di area 5.000 rupiah, oke? Nah, terus next, secara time-nya gimana? Secara time, pertama ya, saya mau cari yang A dulu nih. Secara time, kalau kita lihat ya, pakai Fibonacci time analysis, dari swing high ke swing high, proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Swing high yang ini ya. Ini swing yang minor atau yang wave merah ini, yang kecil ini, saya abaikan karena yang saya pakai swing yang derajatnya sama, oke? Yang derajat birunya, oke? Nah, terus next saya mau proyeksikan swing high ke swing high.
ke swing high lagi, oke? Ke sini dan ke sini, oke? Terus mana lagi? Saya mau dari sini ke sini lagi, oke? Nah, untuk yang bingung cara penarikannya, kalian bisa cek materi Fibonacci Time Analysis, link ada di playlist, silahkan dilihat, oke? Nah, terus next, apakah ini ada cluster? Kalau kita lihat ya, 0,618, 0,618, 0,618, 1618, mungkin ini akan menjadi cluster pertama, oke? Atau cluster paling dekat. Kalau kita lihat ini akhir November atau awal Desember, oke? Nah, berarti kurang lebih di akhir November atau awal Desember 2022 ini, oke? Nah, ini untuk wave A-nya, oke? Nah, kalau wave C-nya atau wave Y yang hitam ini, sekilas ya, ini mungkin agak lama, tapi kalau kita lihat ya dari Ichimoku, kita lihat nih, cycle span A-nya itu dari flat ke drop itu pas Juni atau Juli 2023. Jadi kita bisa asumsikan nih, wave Y atau wave C-nya ini kurang lebih ada di sekitar pertengahan 2023. Cuma ini akan diupdate ya, kalau yang ini karena masih lama, jadi ini akan saya update lagi kalau market udah mulai kebentuk lebih jelas, oke? Nah, cuma sekilas ya, kita akan prediksi kita atau proyeksi kita wave Y itu kurang lebih 5.000 di pertengahan tahun 2023 nanti, oke? Nah, terus wave A itu kurang lebih 3.500 di sekitar akhir November atau awal Desember, oke? Nah, ini secara teknikalnya. Nah, terus next, secara fundamentalnya gimana? Apakah mendukung? Kita mau cek secara ekuitas ya. Pertama, ekuitas saya mau cek per tahun dan EPS per tahun. Nah, stokastik saya hapus saya. Kalau kita lihat book value naik terus. Kalau kita set ke skala logaritmik, kita lihat nih, kenaikan ekuitas itu mulai melandai itu sejak 2014-2015 sampai sekarang. Kenapa? Karena EPS-nya. Kalau kita lihat ya, EPS-nya sempat naik, terus naik lagi, drop lagi. Nah, ini per tahun ya EPS-nya. Kita mau cek nih, EPS per quarter. Nah, saya setting dulu ke ininya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, secara EPS, Bank Danamon ini sebenarnya agak kurang bagus. Tapi kalau kita lihat per quarternya, ini sebenarnya per quarternya ini hitungannya ya udah balik ke pendapatan sebelum pas COVID. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, penurunan 2020 dan 2021 ini kan pas yang ada minus-minusnya. Nah, cuma kalau kita lihat 2 quarter terakhir, quarter 2022 ini, itu udah balik ke EPS sebelum COVID. Yang artinya, kalau kita hitung ya, kalau misal 2 quarter atau quarter berikutnya itu setara sekarang, artinya kalau misalnya dia anggap rata-rata 85 ya, kali 4 berarti EPS per tahunnya harusnya kan 340 kan, kali 10. Berarti secara EPS ya, Bank Danamon itu harusnya kurang lebih di 3.400. Nah, ini secara per ya, atau pendapatannya, oke? 3.400. Kalau kita lihat ya, itu kurang lebih target wave A-nya, yaitu 3.500, oke? Nah, terus next. Kita mau cek nih. Saya mau tahu nih. Book value terakhirnya itu ada di 4.600. Book value-nya itu ada di sini. 4630. Nah, ini book value-nya, oke? Nah, terus kita mau cek ya, pakai rasio keuangannya. Ini saya langsung pakai template biar lebih cepat. Nah, Bollinger Band-nya, PBV-nya saya gabungin sama Bollinger Band-nya, oke? Nah, Bollinger Band-nya saya setting di bagian sini pakai sumber PBV dan panjangnya 260 candle, oke? Nah, terus kalau kita lihat nih, Bank Danamon harga sekarang ya di 2.930 ini masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir, di mana rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu adalah 1, oke? Yang artinya nilai bukunya sekarang yaitu di 4.630 ini adalah
nilai rata-rata PBV dari Bank Danamon itu sendiri. Jadi, apakah mungkin dia untuk mengejar ke situ? Jawabannya sangat mungkin ya. Apalagi kalau kita lihat teknikal juga masih memungkinkan. Pairnya ini juga masih tidak tinggi, oke? Di mana pair sebelum COVID itu harusnya kurang lebih di sini ya. Di 17 atau 18 kalau kita hitung pairnya ya. Sekarang itu 12,6, berarti harga sekarang 2930 bagi 12,6 kali 18. Berarti kalau secara pair ya, dia balik ke pair normal itu aja ada di 4.200 kurang lebih. 4185. Oke. 4185. ROI-nya apakah bagus? Sebenarnya ROI-nya masih kurang ya. Kurang bagus, tapi kalau quarter berikutnya itu konsisten, kemungkinan besar ya ROI-nya akan naik, oke? Nah, jadi kalau kayak gini, kalau kita lihat ya, secara fundamental berarti, pertama nih, kenaikan ini, itu apakah didukung dengan fundamental? Jawabannya iya. Kenapa? Pertama nih, kalau kita mengacu pada pendapatan per kuarternya saja, harusnya ya, Bank Danamon itu kurang lebih harusnya minimal di 3.400. Nah, kalau kita mengacu ke PER atau price earning ratio-nya, kalau dia harusnya balik ke PER yang normal, yaitu PER kurang lebih 18 rupiah, harusnya Bank Danamon itu naik ke 4.200. Oke? Nah, kalau kita ngacu ke PBV, yaitu PBV rata-rata 5 tahun terakhir, harusnya Bank Danamon itu balik ke PBV sama dengan 1, yaitu 4.630. Oke? Yang artinya, ini sejalan sama secara teknikalnya, yaitu WFA-nya itu kurang lebih di 3.500, ini kurang lebih ya sama cluster 3.400. Terus secara jangka panjangnya, itu targetnya itu kurang lebih 5.000 rupiah, atau di 4.600 sampai 5.000 rupiah untuk wave C atau wave Y yang hitam ini, oke? Nah, jadi kesimpulan Bank Danamon ini kayak gimana? Secara tren, jangka panjang ya, jangka panjang dia masih tren bearish, oke? Nah, jangka panjang dia masih bearish, jangka pendek dan menengah ini masih masuk ke bullish, oke? Nah, tapi kenaikan yang terjadi sekarang, sejak COVID sampai sekarang, itu adalah kenaikan korektif, di mana secara elite wave ya, yang terjadi di sekarang ini adalah wave A biru, nanti ada B biru, C biru, baru Y yang hitam ini, oke? Nah, target kenaikannya itu gimana? Target pertama yang A ini, ada di kurang lebih di classic resistance, atau di kurang lebih 3.500 sekitar akhir November atau awal Desember. Nah, nanti ada wave B yang akan kita cari setelah wave A terbentuk, dan target terakhir itu ada di wave C atau di kurang lebih 5.000 rupiah, oke? Ini didapat dari mana? Dari Fibonacci, terus area rally base rally, terus di PBV-nya juga kan. Nah, ini untuk target yang jangka panjangnya, oke? Nah, sekian untuk analisa Bank Danamon. Disclaimer kembali, semoga bisa membantu. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.